makna kalami Ibnu Mas'ud hadza annahu yanbaghi an yatamayyaza sahibul Qur'an min ghairihi min 'amatin nas bi ziyadati tashmir fi ta'atillah wa kasratil musara'ati fil khairati wa shiddatil ihtirazi min al-ghaflati ma'a mujanabatil lahwi wa kamalil khasyah wal khawfi min Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidan nazzala al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhattum dirasatahu amalan. Qultu berkata pengarang kitab ini Nasaidiniyah Sahibur Ratib Qutbid Awal Isyar dalam kitab An-Nasaidiniyah. Makna kalam Ibnu Mas'ud, bahwa makna arti kalam ucapan Ibnu Mas'ud hada, yaitu mengatakan ya majlis sahibul Quran an yurab bilaihi, itu perkataan Ibnu Mas'ud mengatakan seyogyanya sahibul Quran bagi para penghafal Quran an yurufa bilaihi, dia dikenal di malam harinya. Idzin nasu naimun, tatkala orang tertidur, wa binaharihi, dan orang menghafal Quran itu dikenal di siang harinya. Idzin nasu mufritun, tatkala orang-orang di siang hari itu melampaui batas. Wa bi uznihi idzin nasu yafrahun, dan dikenal itu para penghafal Quran dengan duka citanya ketika orang-orang itu bersorak bergembira. Wa bi bukaihi, dan dikenal penghafal Quran itu dengan tangisannya ketika orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Wa bisamtihi idzan nasu yahudun, dan dikenal penghafal Quran dengan diamnya ketika orang-orang itu ikut campur. Wa bi khusyu'ihi, dan dikenal penghafal Quran itu dengan khusyuannya idzan nasu yaqtalun, ketika manusia itu berlagak. Di sini menjelaskan kita masih adab para penghafal Quran. Di antara para penghafal Quran itu punya ciri khas, punya kekhususan, dia beda dengan manusia lain, beda dengan orang-orang lain, para penghafal Quran itu. Sebab kan dikatakan kemarin itu para penghafal Quran itu ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Para penghafal Quran itu mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang teristimewa. Itu wilayahnya para penghafal Quran. Makanya dia akan berbeda dengan orang lain. Dia dikenal dengan bangun tahajudnya, tatkala orang tertidur. Itu penghafal Quran di siang harinya dia itu selalu ingat Allah. Ketika orang di siang harinya baik yang lalai, penghafal Quran itu lebih sering merenung, lebih sering menangis tentang Al-Quran. Tatkala orang itu kadangkala tertawa terbahak-bahak, dan penghafal Quran itu lebih banyak diamnya. Ketika orang kadang-kadang mulutnya kesana kemari ikut campur. Artinya penghafal Quran itu kelihatannya memang beda. Saya dulu pernah punya guru, Allah yarham, Dr. Muhammad Alim Zuran, subhanallah, yang saya pernah ceritakan di sini. Dia itu memang menghafal Quran luar biasa dari kecil. Dan memang kelihatannya itu dengan yang lain itu punya kekhususan. Ketika orang-orang terbawa, dia terlihat waktu berjalannya di mobil, ketika kita berjalan, dia lebih banyak membaca Al-Quran. Benar-benar akrab sekali dengan Al-Quran. Artinya waktunya itu para penghafal Quran sangat amat berharga. Sangat amat berharga. Kalau kita kadang-kadang kan waktunya acak-acakan. Ya, antara waktu untuk ibadah dengan waktu untuk main-main lebih banyak main-mainan. Bahkan kadang-kala waktu ibadah pun kita suka main-main. Itu beda kalau penghafal Quran. Benar-benar waktu mereka sangat amat berharga bagi mereka. Seakan-akan itu hidupnya dengan Al-Quran. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Maliki, mengatakan man aroda jalisan fal Qur'anu jalisuhu. Siapa yang ingin mengambil teman sejawatnya, teman akrab ya, teman curhatnya, maka Al-Quran itu adalah teman curhat yang terbaik. Itu Al-Quranul Karim. Maka penghafal Quran dia selalu kelihatan berbeda dengan yang lainnya.
lebih banyak diamnya. Artinya bicaranya kepada orang lain itu nggak banyak, lebih banyak apa? Mulutnya itu berzikir kepada Allah. Nah itu penghafal Quran yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud juga, nuzil Al-Qur'anu liyu'mala bi. Itu Al-Quran diturunkan sebenarnya untuk diamalkan, bukan hanya dibaca. Ya. Fattakhadtum dirasatu amalan, maka engkau telah mengambilnya Al-Quran ini kita pelajari dan kita amalkan. Jadi Al-Quran yang kita baca ini bukan yang sekedar kita baca harian, tetapi kalau bisa ada tahapan-tahapan kita. Yaitu pertama kita mempelajari hurufnya, kemudian kita membacanya dengan baik, makhrajnya, waratil Qur'ana tartila, hendaklah engkau membaca Al-Quran dengan secara tartil. Kita tadaburkan, kita renungkan maknanya. Kemudian tahapan yang paling penting adalah liyu'mala bihi, yaitu kita amalkan itu Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu tahapan kita. Makanya bagaimana kita supaya bisa mengamalkan Al-Quran? Maka dikatakan di sini fattakhadhum dirasatau amalan. Maka kita pelajari Al-Quran untuk kita amalkan. Sebab itu sumber semua ilmu Al-Quran. Tauhid dasar Al-Quran, fikih dasar Al-Quran, tasawuf juga dasar Al-Quran. Maka Rasulullah SAW itu meninggalkan kita tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan juga intan emas permata. Tapi apa di tangan Rasul? Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasuli. Rasulullah, aku tinggalkan kalian dua perkara, maka engkau tidak akan sesat selama-lamanya ketika engkau berpegang teguh dengan dua ini, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ammal qari'ul mukhallid al-ghafil alladhi la ya'malu bil Qur'an wa la ya'tamiru bi awamirihi wala yanjaziru bizawajirihi wala yaqifu 'inda hududihi faqad warada fi dhammihi al-akhbaru wa jaa'a fi haqqihi tashdidatun wa tahwifatun kasiratun. Kata Imam Haddad, fa'ammal qari al-mukhallid, itu qari yang benar-benar istiqomah dengan Al-Quran, yang benar-benar Al-Quran dijadikan sandarannya, Al-Quran dijadikan pedomannya. Ada juga orang yang membaca Quran tapi dia itu kacau baca Qurannya, sekedar baca aja, sekedar baca, nggak dipelajarin, kadang-kadang bacanya keberantakan, ya. Bahkan kadang-kadang Al-Quran itu dikomersikan bagi dia, ya. Jangan sampai Al-Quran itu kita jadikan sesuatu yang menguntungkan kita. Maka itu Al-Quran dikatakan bisa menjadi hujjatan laka, bisa menjadi hujjatan alaika. Ya, hujjatan laka itu kalau Al-Quran kita baca, itu Al-Quran akan menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi penolong bagi kita. Tapi Quran itu bisa jadi menjadi hujjatan alaika, yaitu dia akan mencecah engkau, dia akan menghujat engkau. Karena Al-Quran itu tidak kita jadikan pedoman hidup. Malah sebaliknya, kita komersilkan, ya. Kita mencari keuntungan dengan Al-Quran. Nah, itu termasuk orang-orang yang yang mukhalid. Maka dikatakan kata Ibnu Mas'ud, fa ammal qari, adapun orang yang baca Quran al-mukhallid al-ghafil, yang baca Qurannya lalai, ya hanya sekedar baca doang, tidak merenungkan, tidak mengamalkan, alladzi la ya'malu bil Quran, yang hidupnya itu seharusnya apa yang kita baca di Al-Quran itu kan ada perintah yang harus kita taati. Di Quran itu ada larangan yang harus kita jauhi. Nah, ketika kita membacanya, memahaminya, dan menerangkannya, itu akan menjadi pedoman hidup bagi kita. Nah, bukan hanya sekedar kita baca. Wala ya'tamiru bi awamirihi, itu orang yang mukhalid, yang kacau mau baca Al-Qurannya, yang gopil, yang lalai. Dia nggak mengamalkan Al-Quran. Wala ya'tamiru bi awamirihi, tidak mengambil faedah dari perintahnya. Wala yanziru bi zawajirihi,
tidak mencegah dari larangan-larangannya, wala yaqifu inda hududihi, tidak berhenti dari batasan-batasannya. Sebab di Al-Quran itu ada awamir, ada perintah, ada nawahi, ada larangan, ada hudud. Apa itu hudud? Batasan. Nah, batasan-batasannya, ini yang dibolehkan, ini yang diharamkan. Maka dalam agama itu kan al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat, kan begitu. Yang halal itu jelas penjelasan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Yang haram pun jelas penjelasannya dalam Quran maupun hadis. Wa bainahuma umurun mustabihat. Itu dikatakan Nabi, di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang syubhat, yang memang penjelasan yang kita susah menentukan ini halal apa haram. Ya, dikata halal kayaknya kita nggak tahu bagaimana kedudukannya, dikata haram juga ini sesuatu yang kayaknya halal, kita ragu. Itu namanya syubhat. Nah, dalam agama itu, dalam perkara yang syubhat, kita jangan coba-coba. Jangan, halal ini halal, emang kita doyan, emang kita pengen. Jangan jadi halal karena nafsu kita, karena keinginan kita. Jadi perkara yang memang kita di situ berada pada posisi yang ragu, di tengah-tengah, itu agama menyuruh kita dak mayaribuk, ila mayaribuk. Nabi itu tinggalkan pada suatu perkara ketika engkau dihadapkan sesuatu yang meragukan, ya, supaya kamu benar-benar yakin. Kenapa? Fa inna sidqa tumakninah wal kadzib riba, kata Rasulullah. Karena kalau sesuatu yang benar, ya, itu enggak bakal ragu-ragu. Maka kalau tenang, kita ini tenang makannya, tenang ngambilnya, emang uang kita, emang rezeki kita, emang usaha kita, makanya tenang. Tapi ketika kita disitu mengambil, kira-kira ini boleh nggak ya? Nah, ada perkataan begitu, itu tinggalkan. Makanya kita kalau dalam sesuatu yang ragu, bahkan orang Islam itu saldo mirok. Ketika kita akan melakukan sesuatu, ini pantas apa nggak pantas dah. Bukan masalah halal dan haram dah. Kalau halal dan haram itu, antara halal dan haram jatuh subhat, itu tinggalin. Sebab kata Nabi itu, paman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang terjerumus, terjatuh pada perkara yang subhat, maka ini orang terjatuh pada perkara yang haram. Artinya berarti sesuatu yang kita lakukan tinggalkan. Itu lebih afdal. Walaupun ternyata boleh, ternyata halal, itu agama tinggalin dah. Kenapa? Iya, kalau halal, kalau haram saya dosa. Sebab hati-hati Pak, perkara yang halal aja dihisab. Yang halal sedikit, setengah, banyak dihisab. Halal wa isabun wa haramuha azabun. Sesuatu yang halal yang kita miliki, ente harus siap dihisab, harus siap ditanya. Punya bini satu, tanggung jawab satu. Punya bini dua, tanggung jawab dua. Begitu. Ya, kayak kita di dunia aja dah. Punya mobil satu, kan pajaknya satu. Mobilnya nambah dua, pajaknya dua. Ya, tanggung jawab dua, begitu. Nah, jadi yang halal aja kita harus dihitung. Yang halal aja kita harus diaudit. Apalagi yang haram, yang bakal jadi masalah. Tuh, makanya kan para pejabat yang kadang-kadang ya tersangkut dengan kasus tuh, kenapa? Yang halal aja banyak, ada yang haram ya. Jadi apa tuh? Diaudit, terkena masalah, masuk penjara. Nah, jadi hati-hati kita, Pak. Ya. Sebab semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita harus siap untuk menjawabnya. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Ya, kemudian pasti akan ditanya suatu saat pada hari itu semua nikmat yang Allah berikan. Makanya hati-hati dengan nikmat kita ini. Istilahnya, orang semakin kaya itu harus hati-hati untuk diaudit. Ya, pejabat aja ketika dia sebelum menjadi pejabat, ya, setelah menjadi pejabat itu kan diaudit dulu sebelumnya. Uangnya berapa. Itu di dunia. Apalagi hisab Allah.
Nah itu semua di Quran, hati-hati itu kita Qurannya. Batasan-batasan Al-Quran harus kita ikuti, mana yang halal, mana yang haram. Faqad warada fi dzammihi al-akhbar. Ya, kata Mahadat banyak disebutkan khabar-khabar, hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang cercaan bagi orang yang baca Quran tapi alaknya enggak seperti Al-Quran. Wajaa fi haqqihi tasdidat. Banyak juga datang dari Al-Quran, di situ peringatan-peringatan keras. Wa takhwifat, juga ancaman-ancaman yang banyak menakutkan. Maka dikatakan kata Nabi, qala alaihi wassalam, iqra'il qur'ana manahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'uhu. Bacalah Al-Quran sesuatu yang bisa mencegah kamu dari perbuatan yang mungkar. Jikalau engkau baca Quran terus ada larangan dan kamu tidak mengikuti larangan Al-Quran itu, malah dilarang, maka falasta taqra'uhu. Kata Rasulullah, ente dianggap kayak orang yang belum baca Quran. Misalnya Quran di situ kita baca ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu kan di Quran misalnya. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Kita tahu. Baca itu. Tapi perbuatan kita sama tetangga kita, harta tetangga kita ambil. Timbangan kita kurangin. Misalnya ada ayat di Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu an-nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Harusnya kita mau apa ini? Itu tentang apa? Oh, tentang orang yang timbangan. Dia punya warung, banyak orang yang dirugikan dengan timbangan dia. Udah Allah mengancam di dalam Al-Quran, celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Ya. Itu mereka tuh alladzina idza qalu an-nasi yastawfun. Kalau dia itu belanja, karena orang pengen dilebihin, pengen ditepatin, bukan ditepatin, pengen lebihin. Kita kadang-kadang kalau belanja itu belanja kiloan 2 kilo soon. Nah, kita nggak bayar tuh. Sebenarnya harusnya 2 kilo. Ya, udah jamak aja. Kita pengen lebihin. Bahkan kadang-kadang beli lengkeng ya 2 kilo masih ngeruk juga di tangan tambahin ya. Tuh. Itu hati-hati tuh kalau yang tukang buahnya nggak redo, ini yang kita rauk setangan ini jadi haram. Jadi haram. Atau kita beli 2 kilo sebelum itu kita cobain. Nyobanya banyak banget lagi ya. Hati-hati kalau yang tukang buah yang nggak redo itu jadi haram. Kita kan begitu padahal. Ketika beli sesuatu timbangannya pengen ditepatin, kadang-kala kita minta tambahan. Gitu. Kalau kita yang jual, kita kurangin orang. Ya, hati-hati itu ya, betul, masya Allah. Itu Rasulullah pernah ada sahabat, seorang ya dia jualan gandum, kemudian ternyata di bawahnya itu gandum yang basah. Ya, di luarnya itu bagus. Rasulullah tahu, Rasulullah kan kelihatan langsung. Kenapa kamu jual berbuat curang? Ini di bawah yang basah ini yang jelek, kenapa nggak kamu kasih tahu? Tuh, tegur Rasulullah. Kita kadang-kadang enggak punya barang yang bagus. Ya, ada yang jeleknya diumpetin, ditumpukin sama yang bagus supaya enggak ketahuan. Itu haram. Ya, hati-hati kita, ya. Sesuatu yang seperti itu bisa membuat ya doa kita enggak dikabulkan. Bisa jadi yang membuat kita susah baca Quran, susah kita berbuat baik karena ada barang yang haram yang masuk ke tubuh kita. Dan bisa jadi doa kita itu enggak dikabulkan karena ada sesuatu yang haram. Ya, kata Maksud mengatakan tuh, atib mataka tustajab dakwatuka katanya. Ente bagusin makanan kamu, insya Allah doa kamu bakal dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi selama ini doa kita kok sama, lihat sebabnya. Ya, yang diantara menentukan itu makanan yang masuk ke tubuh kita. Itu yang bisa menyebabkan ya doa kita dikabul atau dikali kabul. Makanya Allah juga di dalam Al-Quran nyuruh wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Pokoknya di Quran tuh suruhan ada suruhan, larangan ada larangan.
Jadi Quran ini selama ini kita baca, ayo kita renungkan, kita pahami. Ya, ada seseorang kiai ulama besar gitu ya. Dia itu baca Quran, ya terus baca Quran itu suatu saat itu santri yang lihat, wah Syekh, kiai ini baca Quran, kenapa banyak tanda-tandanya? Ini ada tandanya silang, ini ada yang silang, ada contreng yang silang. Maksudnya apa, guru? Nah, ini aku selama ini baca Quran, ini yang aku tanda contoh, inilah ayat yang sudah aku renungkan dan sudah aku amalkan. Ini ayat yang aku baca dan belum aku silang, ini ayat yang belum aku amalkan. Kita sama ke situ enggak? Kadang-kadang kita seminggu baca Quran, boro-boro sama ke situ. Bacanya aja kagak kadang kita. Itu seorang ulama sampai seperti itu. Jadi dia punya Quran di situ banyak tandanya, ini yang boleh diamalin, ini yang belum diamalin. Masya Allah, ya. Makanya dikatakan Nabi, Iqra'il Quran manahaka, fa'in lam yanhaka falasatakrahu. Baca tuh Quran yang bisa mencegah engkau dari perbuatan yang mungkar. Ketika Quran ini yang kau baca tetapi engkau alahkan begini aja, ya tetap yang diperintahkan engkau tinggalkan, yang dilarang engkau tabak, berarti ente sebenarnya belum baca Quran. Kita mah kadang-kadang baca Quran tuh, wah, saya itu berlomba-lomba nih, berlomba-lomba. Nah, untuk sekian juz. Bahkan kalau bulan puasa tuh kita kadang-kadang berbangga dengan, wah saya menghatamkan sekian kali. Ya bagus. Tetapi jangan sampai tuh Quran melaknat kita. Quran mencerca kita. Itu yang Nabi pernah mengatakan, kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh, kata Rasul. Berapa banyak orang yang baca Quran sementara dia nggak sadar Quran telah mencerca dia. Dia baca ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halan thayyiba. Pada saat itu dia baca, dia nggak paham, dia nggak sadar. Kata Quran, ente baca doang, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halan thayyiba. Ente banyak makan yang haram, banyak sekali masuk ke rumah ente sesuatu yang haram. Kata Quran tuh, kita baca aja. Masya Allah, hati-hati kita. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Al hadis. Kata Rasulullah, maka siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai di depannya, penuntunnya, qadahu ilal jannah, ini orang bakal dituntun sama Al-Quran. Pokoknya hidup ini, saya kalau begini, Allah ridho nggak ya? Ya, Qurannya boleh nggak ya begini ya? Nah, pokoknya setiap melakukan aktivitas selalu aku di depannya. Ini boleh apa enggak? Jadi benar-benar yang jadi tuntunan hidup dia itu Al-Quran. Waman ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Tapi sebaliknya, siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, jangan pakai Quran dulu dah, yang penting kita untung, ya, ini banyak nih, ya, ntar aja bicara Al-Quran. Ini orang bakal dituntun sama Al-Quran ke dalam api neraka. Jadi ketika dia baca Quran, dia akan mengerjakan pedoman hidup dia, semua aktivitas dia selalu dipertanyakan sesuai nggak sama Al-Quran, itu Al-Quran akan menuju ke dia, menghantarkan dia ke dalam surga. Tetapi dia membelakangi Al-Quran, pokoknya urusan dagang, urusan ekonomi, urusan politik, jangan dicampur sama Quran dah. Quran sama Quran, politik sama politik. Ini itu maka politiknya menghantarkan ke dalam neraka, ekonomi dia menghantarkan ke dalam neraka. Kenapa? Enggak dibimbing sama Al-Quran. Tuh, ya, begitu pentingnya Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naru ila fasakotil qurra asra'u minha ila abadatil ausan. Tuh, Masya Allah. Sampai Nabi bilang, katakan, itu api neraka itu akan lebih cepat menghantarkan orang para penghafal Quran yang fasik. Itu lebih cepat para penghafal Al-Quran yang fasik masuk ke dalam api neraka daripada para penyembah berhala. Berarti orang yang mengerti Al-Quran, paham Al-Quran, tahu agamawan deh ya, saya katakan itu agamawan yang ngerti agama,
tapi akhlaknya kok jauh dari Al-Quran, perbuatannya kok jauh dari Al-Quran, ekonominya juga nggak sesuai Al-Quran, mendidik keluarganya juga nggak sesuai Al-Quran. Ya, itu kata Nabi. Ini kayak begini nih, yang ngerti Al-Quran, yang paham agama, itu fasik. Sebab orang fasik itu kan orang yang ngerti agama atau orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, itu fasik. Ya, orang fasik. Ngerti agama, paham agama, fasik. Itu nanti di akhirat dia akan lebih cepat masuk ke neraka. Istilah kata, ini mereka ini agamawan, mungkin ustadz atau kiai yang ngerti Quran, dia tapi nggak sesuai Al-Quran, akhlaknya bejat, ya, hidupnya melanggar Al-Quran, ngikutin nafsu, dia akan lebih cepat masuk ke dalam neraka ketimbang para penyembah berhala. Masya Allah. Harusnya kan para penyembah berhala lu ketahuan nih nggak mengabdi sama Allah, ya, nggak menyembah Allah, harusnya dia masuk neraka. Tapi besok nih orang-orang fasik yang ngerti agama, dia masuk ke lebih dulu. Maka kan kata Jubat mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, ya, mu'azzabun min qabli ubadil wasan, kata Jubat. Fa'amalun bi ilmihi lam ya'malan, ya, mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Maka orang alim ngerti agama yang tidak mengamalkan ilmunya itu mu'azzabun, dia bakal disiksa sama Allah duluan, min qabli ubadil wasan, sebelum disiksanya para penyembah berhala. Masya Allah. Dengeri ya, jadi ustaz, jadi kiai, orang ngerti. Istilah kata orang bodoh, kalau dia itu melanggar, orang dia nggak ngerti kali ya, dia bodoh ya. Tapi kalau lihat ustaz, kiai, orang ngerti, kok begitu ya, ngajar orang kebaikan, kok begitu perbuatannya, kan jadi tercela. Ya, jadi orang merasa harusnya nggak pantas. Sampai ini Ustaz Jarkoni bisa ngajar orang bisa ngelakoni, jadi Jarkoni itu katanya hati-hati. Ya. Makanya dalam qaul dikatakan la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Ada qaul mengatakan ente jangan mencegah suatu perbuatan yang mungkar sementara ente sendiri melakukan kemungkaran itu. Arun alaika, aib ente tercela. Iza fa'al ta'zim, bahkan lebih tercela daripada orang yang nggak tahu. Tuh, makanya hati-hati nih, kita semakin banyak ngaji di sini, guru-guru kita itu udah amalkan. Ayo, makanya masya Allah tuh, ilmu itu harus ada buahnya. Kan ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, kalau mengatakan ilmu yang nggak diamalkan itu kayak pohon yang ada buahnya. Misalnya di rumah kita ada pohon gede gitu ya, rindang sih ya, pohon mangga, tapi tiap tahun tuh pohon mangga nggak berbuah, mau akhirnya nabrak kabel kita mulu, nabrak kabel telepon, nabrak telepon, akhirnya kita apain tuh? Kita tebang, bahaya nanti kalau anda kata terus hujan angin gede rubuh, nimpain lubang kita ditebang. Nah, jangan sampai juga kita ngaji di sini banyak pengajian, masya Allah, yang malam ini hari ini, ayo kita amalin. Ya, apa yang bisa kita dapetin itu begitu. Syukur-syukur kalau guru ngasih 10 ya 10 kita dapat, kita amalin semua. Ya, anda kata kita belum semuanya 10, nah kita pakai 5-nya lah. Nah, jadi jangan sampai kita hanya ngaji doang, begitu tuh. Istilahnya ada kalau mengatakan ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Kalau ente nggak bisa ngamalin semuanya, ya jangan ditinggalin semuanya. Istilahnya kita tuh kalau habis ngaji pulang ada sesuatu yang kita bawa. Oh tentang ini. Oh saya baru bisa ngamalin yang ini belum, karena saya belum punya. Dan ini udah pakai. Ntar pakai gitu. Nah itu selama kita ngaji bakalan berbuah. Begitu ya. Nah seperti yang kita dapatkan. Jadi hati-hati nih. Ya, orang-orang yang fasik yang ngerti agama itu besok di padang mahsyar di akhirat lebih dulu diazab, disiksa daripada orang penyembah berhala. Harusnya kan penyembah berhala dulu tuh udah ketahuan orang jemaah musyrik, iya enggak? Kekal di neraka, malah orang ngerti. Marah ustaz, marah kiai, marah ini. Hari itu ya. Masya Allah. Wa warada annal Quran
Juga disebutkan bahwasanya Quran itu gharibun fi zawfi zalim. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Quran itu menjadi asing pada rongga tubuh orang yang zalim. Yang zalim itu kan ya suka menganiaya orang lain, ya, termasuk orang yang timbangan, orang yang menyakiti tetangga, itu kan termasuk zalim. Hati-hati kita dengan orang-orang yang kita zalimi. Itu dakwatul mazlum mustajab. Kalau ada tetangga kita yang kita zalimi hartanya, kita sakiti kehormatannya, aib kita bahkan dia nggak salah, dia berdoa, itu termasuk doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati kita, jangan sampai menzalimi orang. Sila kata biarinlah kita dizalimi orang, kita diceritakan aib kita sama orang. Yang penting saya jangan sampai ya nyakitin orang itu. Allah mengharamkan perbuatan zalim. Ini haram tuzulma alaikum fala tazalamu. Kata Allah, sesungguhnya aku haramkan pada kalian itu saling menzalimi. Fala tazalamu, maka janganlah kalian menzalimi satu sama lain. Ayo, hati-hati nih kita ya. Jangan sampai kita sholatnya bagus, bangun malamnya, baca Quran, Masya Allah. Urusan tetangga, urusan keluarga, banyak yang kita sakiti. Gitu. Maka dikatakan Al-Quran gharibun bi jawfi zalim. Itu Quran jadi aneh. Ya kalau ada di dalam tubuh atau rongga orang yang zalim. Ya Allah, itu orang baca Quran mengerti, bagus, bisa, tapi akhlaknya begitu banget, ini aneh. Aneh itu Quran kalau nempel dia. Gitu ya. Wa annahu kam min qari'il Quran wal Quran yal'anu. Maka diriwayatkan berapa banyak qari'ul Quran, orang yang baca Quran tiap hari dia baca, subuh baca, zuhur baca, bagus dah. Sampai dia khatam kadang-kadang sebulan khatam. Tapi akhlak sama tetangganya, akhlak sama keluarganya, ya. Itu orang ini sebenarnya sekian banyak dia baca Quran, sekian banyak juga Quran sebenarnya mencaci dia. Kenapa? Yakni limu khalafatihi lahu wa amaluhu ala khilafi ma yadu ilaihi. Kenapa? Sebab ini orang baca Quran baca, tapi amalannya bertentangan semua dengan Al-Quran. Ya. Allah di situ mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Sungguh Allah telah mewajibkan kalau untuk menyembah Allah jangan menyekutukan dengan lainnya, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Sampai sama orang tuanya durhaka, sama orang tuanya caci maki. Nah, berarti kan dia baca ayat tadi, itu ayat mencerca dia. Limu khalafatili. Jadi banyak ayat yang dia baca di Al-Quran, dia nggak sadar banyak perbuatannya yang bertentangan dengan Al-Quran. Wa amaluhu ala khilafi ma yadu ilaihi. Amalnya itu bersebelahan dengan yang diserukan Al-Quran. Yang saya katakan itu Al-Quran kita renungkan, itu kan isinya banyak juga perintah-perintah, larangan-larangan, batasan-batasan. Misalnya orang mengatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu jangan sebuah ayat, tapi renungkan segitu ayat. Janganlah engkau mendekati zina, ya wala taqrabuz zina innahu, sesungguhnya zina itu ya sesuatu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Tapi dia baca Quran, ikut majelis, ini pacaran, khalwat perempuan sama laki-laki berduaan, kan dicela nih orang. Ya, tuh. Itu yang harus direnungkan. Wa balaghana annahu yu'maru bi unasin min hamalatil Quran ilan nari qabla abadatil asnam. Telah sampai kepada kami suatu riwayat kata Imam Haddad, itu nanti akan diperintahkan sekelompok manusia. Siapa mereka? Min hamalatil Quran, para penghafal Quran, khususnya begitu. Ilanar, tapi itu para penghafal Quran di dunia hafal Quran, tapi dia besok sama Allah digiring ke dalam api neraka qabla abadatil asnam, sebelum para penyembah berhala. Masya Allah, itu Pak. Jadi benar-benar berat tuh orang yang para menghafal Quran, ya, termasuk kita yang mengerti Al-Quran. Payakulun, makanya mereka ketika digiring ke dalam neraka, ini para penghafal Al-Quran heran. Ayubda'u bina qabla abadatil asnam. Ya Tuhan, ya Rabb, kok kita duluan sih yang digiring ke neraka?
Kita kan dulu hafal Quran, kita ngerti Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Saya yang khatam Quran. Kok nggak mereka dulu nih para penyembah berhala yang duluan digiring ke dalam neraka? Kenapa kami? Ya, fayuqal lahum, dikatakan kepada mereka ketika mereka diprotes. Oh kita duluan, harusnya kita kan lebih hebat dari dia. Kita kan lebih dari Al-Quran. Kita katakan Al-Quran. Dikatakan, kenapa kamu duluan yang digiring ke dalam neraka daripada mereka? Laisa man ya'rifu kaman la ya'rif. Masya Allah. Dikatakan, nih, karena orang yang tahu beda dengan orang yang nggak tahu. Mereka tuh, ya, kenapa mereka itu masuk neraka? Karena mereka nggak tahu penyembah berhala. Dia nggak tahu halal haram, ya. Emang dia menyembah berhala, nggak menyembah Allah. Ya, mereka belakangan aja. Tapi kan ente tahu agama, ente ngerti agama, ente sering hadir majelis, ente sering mengajar Al-Quran. Tapi perbuatan ente kok nggak seharusnya seperti itu. Nah, jadi man ya'rif itu kama lan ya'rif. Jadi beda antara yang tahu dengan yang tahu. Kan dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang nggak tahu? Makanya kita ini semakin banyak aja harusnya. Ayo ada sesuatu perubahan. Salat malam kita, bangun subuh kita, baca Quran kita, cara muamalah kita, bertetangga kita. Jangan lagi kita ngaji di sekian lama nggak ada perubahan. Contohnya kita berapa kali kita hadir maulid. Apa yang sudah ada dalam rumah kita? Akhlak Rasulullah. Ya. Kalau masalah istri kita, anak-anak kita masih membuka aurat, sementara kan di Al-Quran nyuruh semua itu aurat tuh. Uqalil mu'minati yaqdudna min absarihina wa yahfadna furujahunna. Tapi kadang-kadang kita mata masih jelatan, keluarga kita masih buka aurat. Ayo, mana ilmu kita seperti itu? Nah, maka hati-hati kita. Wa fi ba'dil asar anna qaril Qur'an idza raqibal ma'asi itu yunadi Al-Quran fi jawfihi. Dalam satu riwayat dikatakan lagi, itu para penghafal Quran, orang yang mengerti Al-Quran, idza raqibal ma'asi, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, yunadihil Quran fi jawfihi, itu dia nggak sadar. Sebenarnya ini orang-orang yang ngerti Al-Quran, ya guru-guru atau yang paham dengan Al-Quran, ketika dia berbuat maksiat, tuh Quran menyeru dalam tubuh dia, dipanggil. Aina zawajiri, aina qawari'i, aina mawa'izi. Kata Quran, bulan, mana larangan-laranganku? Ya, mana pencegahan-pencegahanku? Mana nasihat-nasihatku? Tuh Quran seakan-akan ngomong dalam diri dia. Ketika ini orang yang ngerti Quran, yang baca Quran, yang paham agama, berbuat maksiat. Ente gimana? Mana tuh larangan Al-Quran? Ente gimana? Mana tuh perintah Al-Quran? Ente gimana sih? Mana nasihat Al-Quran? Perbuatan kita begini, ente korupsi, ente ngambil hak orang lain, ente menyakiti orang. Tuh, itu Quran ngajak bicara kita, cuman kita nggak sadar. Ya, al-asar. Ini yang dikatakan yang saya bilang tadi, ini Quran menjadi hujjatan lana, nggak hujjatan alaina. Maka kita kalau baca Quran kan, Allahumma arhamna bil Quran kan itu terlarang ya kan, waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Ya Allah, jadikan Quran ini besok membela saya, yang nolongin saya, yang dampingin saya. Kan diantara doa arwah juga kan tuh, wajal Quran fi qabrihi munisa wa fil qiyamati syafi'a wa fil hasdiha wa zailillah wa fil mizani rojiha wa ala siratin nuran wa qaida. Itu Quran. Fungsinya di kuburan penerang. Ya, jadi pembela kita, penyejuk bagi kita di dalam kubur. Ya, di sirat kita jadi aman didampingi sama Al-Quran. Itu namanya hujatan lah. Jangan sampai kita ini selama hidup baca Quran, tapi Quran mencela kita, menghujat kita. Apalagi di kuburan, boro-boro jadi munisa, boro-boro Quran jadi syafi'ah, boro-boro di Quran di Siratal Mustaqim bakal menjadi nuran wa qaidah, jadi cahaya nggak bakal bisa. Doa tuh sampai kita anaknya nggak seperti Al-Quran. Tuh, ayo kita hati-hati. Wa qala Maimun ibni Mihran rahimallahu, inna ahadahum yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'anu nafsi. Maka katanya Maimun bin Mihran, berapa banyak juga orang yang baca Quran dia nggak sadar setiap ayatnya
mencerca dia, ente kan begitu. Kayak di masyarakat aja. Ente ngomong doang lo, ya ngibul, ngomong gede, gitu. Cuman orang nggak berani di depan kita, kenapa? Ustad, nggak berani di depan kita, kenapa? Kiai, nggak berani di depan kita, haji. Cuman kan orang ngomongin ke masyarakat. Makanya di masyarakat bagaimana kita? Kita nggak usah pengen dihormatin orang, nggak usah pengen tampil, orang bakal melihat akhlak kita. Itulah Rasulullah SAW. Yang penting akhlak, tuh ya. Kila lahu dikatakan kayak padahal kenapa sampai begitu orang kalau dicela Al-Quran, qala dikatakan ya, yaqra'u dia baca Quran, wa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kami jadikan laknat kutukan Allah atas orang-orang yang dusta. Bahwa yaktib. Dia baca ayat ini, istri dibohong. Dia baca lagi ayat, ala laknatullahi 'ala zalimin. Kan di Quran itu ada. Ya, ketahuilah kutukan Allah kepada orang-orang yang zalim. Wa huwa ya zalim. Dia sendiri zalim. Ayo Pak, hati-hati Pak nih. Mulai sekarang kita coba. Maka sedikit banyak kalau bisa kita sekarang targetnya Pak, jangan hanya berlomba-lomba memperbanyak khataman Quran. Itu bagus. Tapi kalau bisa, ayo kita pelajari. Makanya di sini misalnya yang malam minggu yang ngaji sama Buya Razi, ngaji sama Said Akil, tetap sejalan sama Ustaz PG, itu kan Quran luar biasa. Jadi jangan sampai sekali lagi kita pengen nih ya Allah marhamna bil Quran waj'alhu ya amaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal. Itu kenapa ini diajarkan ulama doa tadi selalu kita baca setiap kita baca Quran. Supaya jangan Quran hanya kita baca, kita lombakan, kita lombakan, kita tandingkan, kita musabaqahkan. Ayo ini ya, Quran jadi imam kita, jadi penyejuk kita, jadi penuntun kita, jadi cahaya kita. Itu yang kita inginkan ya semuanya. Wallahu a'lam.